Halo guys, welcome back to Youth News. Kenalin, nama gue Hans. Nama gue Bila. Dan sebelum kita masuk ke berita-berita pada kali ini, kalian nonton nggak Youth News yang terakhir? Nonton. Kalian sadar ada apa? Apa ya? Baju tidak berubah. Kayak kita harus ganti baju one ya. take. Karena kita belum ganti baju, kita harus ganti baju dulu. Oke. 3, 2, 1. Kita udah siap banget nih untuk Youth News kali ini. Betul banget. Nah, berhubung ini akhir-akhir Youth News, akhir-akhir pros kita bersama-sama, kita ada beberapa berita yang menarik banget di tahun 2020. Penutupan ya. Penutupan pasti menarik karena banget. ini udah akhir tahun, acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan di akhir tahun 2020. Oke. Yang pertama, silakan Kak Bila. Yang pertama itu film liburan. Nah, biasanya liburan kayak gini tuh banyak banget film-film yang keluar tuh di TV. Wah, Kayak apa tuh? yang paling sering itu Home Alone, iya nggak Wah, sih? iya sih, Home Alone. Home Gue Alone mana ikutin sih yang dari... suka- Wah, dari yang pertama banget gue ikutin dah tuh. Oh iya. Seru banget ceritanya. Itu nggak pernah ngebosenin banget ya. Nah, menjelang Natal ini Home Alone atau film-film yang lain itu banyak yang keluar. Jadi kalian bisa ngabisin waktu di rumah buat nonton TV, film-film kayak gitu bareng sama keluarga. Berarti selama gue di rumah aja gue nggak perlu khawatir kehabisan film gitu ya, nggak perlu streaming juga karena dari televisi lokal pun menyiarkan acara-acara yang menarik ya kayaknya. Pastinya. Wow, siap. Wait, gue nggak mau kalah nih sama lo nih. Gue ada berita juga yang bisa kita pakai di akhir-akhir pekan seperti ini. Apa aja itu? Ada yang namanya staycation. Atau staycation nggak? Staycation itu apa tuh? Jadi staycation ini kita liburan jarak dekat. Jadi kita nggak perlu liburan kayak gue ada di Jakarta, gue harus liburan ke Bali tahun baruan gitu ya. Cukup lu cari destinasi yang dekat aja gitu, kayak dekat dari rumah lu bisa ke taman, atau kalau mungkin halaman rumah lu cukup lebar, lu bisa bikin camping mungkin. Itu kan salah satu yang gak Mengurangi terpikirkan. kegiatan mungkin. keluar yang jauh ya. Betul banget. Selain itu kan kita bisa mencegah kontak fisik dengan orang lain. Kalau lu ke tempat liburan, orangnya banyak, itu kan pasti akan banyak kontak fisik. Amit-amit nih ya, takutnya kan ada corona di tempat umum, gue gak mau tertular gitu kan. Jadi gue bisa mengantisipasinya dengan mungkin camping di halaman. Lu bisa juga mungkin dekor-dekor tempat lu gitu ya, biar jadi suasana yang baru, lu gak bosen di rumah gitu. Oh gitu. Oh, gue juga berarti bisa untuk kita ngisi waktunya itu cari-cari hobi baru kali ya. Gue bisa banget. Kayak yang tadi gue Terus, bilang tuh, musim- lu bikin suatu kegiatan baru gitu kan. Lu bisa aja hal itu menjadi sebuah hobi baru yang baru. Yang baru. Tentunya Nah, kan. kalau hobi baru tuh kayak misalnya cewek-cewek kan liburan kayak gini kan kita nggak kemana-mana nih ya. Kita bisa banget buat cari hobi baru kayak belajar make up ya kan. Cewek-cewek belajar Kayak kan masak. K-pop naik nih, K-pop naik, cewek-cewek bisa make up dong. Iya pastinya. Wah. Terus yang cowok-cowok bisa banget nyari hobi buat main PS. Pasti pada suka main PS kan. PS5 keluar nih. Ya, Wah, makin menggugah ya. Ini gue lihat-lihat di story gue nih ya, di story teman-teman gue. Ada Bang Jonis beli PS5. Gue kira beneran. Gue next ternyata stiker. Ya, Aduh. kena tipu. Kena tipu, Pak. Parah, Pak. Nah, jadi untuk berita kali ini itu aja kali ya. Oke, kayaknya itu cukup untuk Youth News kali ini. Gue Hans, Gue Bila. kita berdua pamit. Bye. Dadah. Shalom you. Shalom. Gue percaya kabar lu semua luar biasa hari ini. Yes. Meskipun hari ini adalah cross terakhir kita di tahun 2020, tapi hari ini kita mau have fun bareng. Yeay. Kita mau bangkit berdiri, ajak temen lu di kanan kiri bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Yeay. Katakan. Badai akan menakutkan hati. Guru
Yeay! Haleluya! Woo! Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Let's sing together. Sing. My strength, my strength, for the joy of the Lord is my strength, my strength, for the joy of the Lord is my strength, my strength, for the joy of the Lord is my strength, my strength, for the joy of the Lord is my strength that is enough to overcome. You're the joy no one can take away. Woo! You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be my strength, my strength. For the joy of the Lord is my strength, my strength. For the joy of the Lord is my strength that is enough to overcome. You're the joy, here we go. You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be my strength, my strength. For the joy of the Lord is mine, mine. For the joy of the Lord is my strength that is enough to overcome the world. You're the joy no one can take away. Woo! You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be. You're the joy. You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be my strength. Let's clap our hands together. Woo! Come on, sing with me. Stronger, stronger, I'm getting stronger. The joy of the Lord, it makes me stronger and greater, greater. My God is greater, His power, His power. Say! It makes me stronger, stronger, stronger. Greater, greater. My God is greater, His power, His power. Louder! Stronger, stronger, I'm getting stronger. The joy of the Lord, it makes me stronger, greater, greater. My God is greater. One more time, one more time. Stronger, stronger. It makes me stronger, greater, greater. My God is greater. His power, His power. It makes me stronger. His power, makes me stronger. Say, you're the joy, Lord.
the strength I need. You will always be. You're the joy. You're the joy no one can take away. You're the peace inside I can't explain. You're the strength I need. You will always be my strength. Say. Everybody dance now. One more time. My strength. Give him all the praise, Jesus. Woo! Hallelujah. Woo! Alkitab pernah berkata dalam Roma 8 ayat 39 bahwa dari yang tinggi ataupun yang dalam atau apapun dari dunia kita nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, dari Tuhan Yesus Kristus kita. Gue percaya bahwa kasih Tuhan itu sangat amat dalam kehidupan kita. Dia terus melingkupi kita dalam kasih-Nya. Standing here in your presence, in a grace so relentless, I am washed by perfect love, wraps within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy seat. I'm wide awake, drawing close, seared by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Oh, worship. Katakan, when I'm lost. When I'm lost, you pursue me. Lift my hands to see your glory, Lord of all. So beautiful. Here in you I find shelter, captivated by the splendor of your face. My secret place, I'm wide awake, drawing close, steered by grace, and all my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Oh, your love, Jesus. We thank you, Lord. Oh, we thank you, my God. Your love so deep is washing over me. Your faith
guys. Halo. Nah, tadi kita habis praise and worship. Yes. Bener nggak Kak Jon? Bener. Seru banget. Seru banget ya. Pemain musik kita keren-keren banget. Parah, tim PW keren-keren kita. banget. Kalah Nah, yang di sana. tapi mau lebih keren lagi nih. Kita mau pembahasan tentang 2020. Tapi menurut lu nih Kak Jones, 2020 tuh di pikiran lu tuh apa sih gitu? Banyak hal yang unik ya. Apa uniknya? Contohnya gak unik sih ya. Gue belajar banyak lah 2020. Banyak ya pasti pengembangan ya. Gue belajar tentang Kuliah lu? videografi. Kuliah gue online. Online. Wah, pasti gimana tuh? Apa masalahnya? Ya, Kendalanya? Butuh penyesuaian sih tapi mantep sih. Oh gitu, oke. Nih kita mau lebih seru lagi nih, kita mau panggil bintang tamu kita. Betul, Penasaran betul. kan? Nih. Betul. Dengan set Siapa? baru kita, Siapa? dengan set baru kita seperti ini. Nah, kita mau panggilin bintang tamu kita, Kak Sua. Ayo. Tepuk tangan dong, tepuk tangan Kak Sua. dong, Kak. Yo bro. Usahakan dulu, Kak. Wah iya. Oh, salah, aduh. Oke, guys, nih. Oh bener-bener ini ya. Nih, Oke. guys. Oke. Nih, Ada sesuatu yang aneh tadi. ada sesuatu yang aneh. Nah, ini kita mau ngobrol yang santai-santai dulu. Santai banget. Bener nggak Kayak nih? di pantai. Nih, Ngobrol apa sih emang? Tentang 2020 dong Kak, kita kan di penghujung nih, Oh, iya. bener nggak? Betul banget. Di penghujung 2020 pasti banyak banget dong cerita-cerita yang ya, menurut lo bagus atau enggak yang lucu mungkin. Nah, mungkin kalau gue mark lagi nih, asik gue mark, asik. Mark yang lucu tuh Kak, buat lo tuh 2020 tuh buat lo yang menarik tuh apa sih? Yang lucu ya. Yang lucu adalah bagaimana kalau buat gua pribadi, gimana gua belajar video editor dan semua suka duka yang dialaminya. Anak editor ya Kak, aduh. Gue tahu tuh. Kebayang nggak? Udah ngedit kan seharian, Heeh. Hilang. udah render, Hilang. bergiga-giga, set filenya tiba-tiba hilang. Waduh, Wah, itu kayak bumi Itu jatuh patut kali ya. Ditertawakan saja ya. Ya jangan dipikirkan. karena sudah terjadi kan, Yes. jadi kita Iya. ketawain aja. Iya nih. Itu lucu gitu ya. Iya sih, itu Ngerasain. menurut gue lucu sih. Maksudnya nih 2020 juga Kak Koko pasti pernah ngalamin juga ya. pernah ngalamin Ngalamin banget. banget Kak Karena Kak Koko. Koko ini editor Kids. kids nih. Oh. Yang gini nih. gitu. Apa? Southers Kids. Southers Kid. Pasti pada tahu dong anak kids nggak usah lah ya. Di sini ada Yud, di sini Yud, di sini Yud. Ini Yud. Di sini Yud. Aduh, Gitu. janganlah pakai Nah, tagline nah itu. Kak, tadi kan menurut lu yang lucu kan itu nih. Nah, Kak Jones. Kak Jones. Dari tadi Kak Jones mulu, coba Kak Iya, Koko Kak dong. Koko dulu. Waduh, lah. kayaknya banyak banget mau dengar cerita gue ya. Kak Koko ayo Iya Kak kan? Koko. Ayo Nih, yang lucu-lucu menurut Kak. gue yang lucu ya, yang lucu tuh banyak banget di tahun Siapa 2020. yang lucu? Mulai dari siapa yang lucu? Oh, mengarah ke siapa sih? Ya kan bisa Enggak anak lah. kecil siapa. Nggak boleh gitu. bener, Bang Jo. Nih, gue jadi gini. Ada kejadian tahun 2020 yang menurut gue lucu banget. Apa tuh? Ini Belum. belum. ini editor sih. Apa Oh editor juga. Ini bagian editor tapi entah kenapa tiba-tiba gue kan di kids. Tiba-tiba kalau lu pengen tahu lebih jelasnya lihat aja podcast nanti lah ya. Nice. Yang podcast gua gitu. Nah, singkat ceritanya gua tiba-tiba dijadiin talent sama dia nih. Jadiin talent. Oh Talent. Karena yang talentnya nggak ada yang datang. Oh, Karena berhalangan Lagi berhalangan. hadir. halangan hadir. Gitu. Betul. Makanya tiba-tiba gue jadi apa? Karakter di mana lu harus lucu yang anak-anak suka lihat. Gimana tuh ceritanya? Barang siapa aja tuh? Barang ada Kak Jones, Kak Alba. Wah Kalba ya? Iya serius, Kak Alba juga. Wah, parah. Itu buat gue tuh lucu banget dan menantang sih emang. Nih, Lanjut. itu tahun 2020 yang menurut gua itu sangat-sangat lucu banget. Pasti kalian juga pasti punya cerita masing-masing ya. Iya, Boleh di komen. Iya. Kalau punya cerita yang Betul, lucu-lucu, betul. karena kita akan ada giveaway nanti. Oh bener. Bener. Serius? Iya. Hadiahnya tentang komen-komen tentang di mana lu ada cerita menarik di Soter Shoot. Oh. Ini ya Yang terseru. Yang terseru ceritanya. 2020. Gitu. Tapi ceritanya yang singkat-singkat aja. Menurut gue kayak misalnya yang lucu apa? Pas di panggung gue headbang, gue jatuh lah gitu. headbang. Gitu. Mungkin kayak gitu ya, mungkin. Mungkin. Nah. Oke. Nah, itu. Nah, langsung kita kasual lagi nih masa Oh gue iya cerita. benar. Kasua. Gimana Kak? Jadi gini, kita mau pembahasan tentang 2020 nih Kak. Kan Kasua tahu kalau 2020 kan pandemi. Terus ada orang di luar ngomongnya tentang ini tahun 2020 ini tahun yang parah banget. Tahun yang apa menakutkan kalau Tapi buat bener gak sih? Maksudnya Nah. bahkan tahun 2020 tuh
kita memulai tanggal 1 tuh dengan musibah Musibah. banjir. Nah, Iya. Ya kan? Nggak suka air. Iya. Kebakaran di Australia. Oh iya Iya. benar. Sampai itu ya, Gempa apa? bumi di Turki. Iya. Orang-orang di luar ya bilangnya bisa nggak sih tahun 2020 di skip aja. Wow. Itu lebih bahaya, di skip aja Mas. Kayak ini kayak gitu ya. iklan di YouTube ya. Emang kalian kan di YouTube, kan nggak mungkin. Nah gitu Kak, maksudnya menurut lu tuh gimana? Apa menyingkapinya? Asik menyingkapinya. Iya, iya. Nah, cuma kita perlu ngerti satu hal ya. Tuhan tuh baik. Baik. Yes. Gitu ya. Yes. Tuhan Amin, kita tuh amin. Tuhan yang baik. Jadi apapun kondisi yang kita alami, seburuk apapun tahun yang kita alami, Tuhan itu Tuhan yang baik. Oh, Dia gitu. tidak Betul berubah dulu, sekarang dan selamanya. Itu yang harus kita pahami. Itu ya. yang harus Itu kita perlu pahami karena itu dasar banget ya nggak sih? Mm-mm. Betul betul. Ketika kita punya dasar, ya namanya pondasi, lu bangun apapun di atasnya, kalau ada goncangan nggak akan goyah. Oh ya. Betul, Benar betul. nggak? Dan dasar ini yang akan menguatkan kita. Ketika kita ngalamin hal yang buruk, tahun-tahun yang buruk, kita jadi nggak gampang goyah, nggak gampang putus asa gitu ya. Mungkin pengalaman gue cerita ya, tahun 2020 buat banyak orang memang ini tahun yang cukup menakutkan, buruk, banyak di PHK, bener gak sih? Banyak yang Banjir di mana-mana. menyesuaikan diri dengan sekolah online dan which is itu hal yang sangat sulit gitu ya, apalagi buat guru seperti Pak Jones nih. Wah, Pak Jones ya. Gimana guru olahraga ngajarin online tuh? Iya, masa harus kayak gini-gini Di kan? depan nggak layar ya Iya, gini-gini. berarti dia ngajarin TikTok deh. mungkin. TikTok kayaknya. Ya kan, maksudnya tahun yang penuh dengan penyesuaian, banyak apa idola-idola kita meninggal. Kobe Iya. Bryant itu Kobe Iya, Bryant iya, meninggal. Didi Kempot. Benar. Oh itu idola lu ya? Joget bro. Koko banget ya. Oh itu idola lu ya? Bukan bro. Duh, Anak ambil. ketahuan dah jadinya. Aduh. Suka goyang kan nggak mungkin. Terus siapa lagi ya? Oh ini Bung. Bung siapa? Oh iya. Bung Glenn. Kakak Glenn. Kakak Glenn. Kakak Glenn ini Betul betul betul. saudara Jones nih. Ah, berarti kan? bener ya Kak. Maksudnya Benar-benar tahun ini tuh tahun yang apa ya? Dan belum lagi apa ya hal-hal yang lain yang kita lihat di berita gitu ya. Ada gedung meledak di Lebanon, ingat gak sih? oh iya tuh yang tiba-tiba kayak nuklir ya Iya, itu. disangka kan Nuklir. nuklir. Dahar ya. Terus inget nggak awal tahun itu di bulan Februari atau Maret, gue inget Donald Trump itu ngebunuh jenderal tertingginya Iran, Oh iya which is tuh. hampir perang dunia ketiga. Hampir itu Iya. parah itu kayak langsung titik. Aduh. Itu Kak Koko hampir, udah berdoa terus. Tuhan, tolong Tuhan gitu enggak. iya kan, maksudnya kayak tahun 2020 tuh mengerikan banget lah. Heeh. Tapi kalau secara pribadi gue tahun 2020 cukup apa ya membekas di gue karena bokap gue dipanggil sama Tuhan, gitu ya. Dan ketika kita lihat semuanya kayaknya buruk, memang kita perlu seperti tadi gue lihat, gue bilang bahwa menyadari bahwa Tuhan itu baik itu satu-satunya harapan kita. Betul banget yang Bener kita nggak sih? tanemin di dalam diri kita ya. Ya, karena kalau kita ngelihat apa yang kondisi di luar, kita bertubi-tubi gitu, mengalami hal yang buruk, gitu ya. Baik secara personal ataupun secara general gitu ya. Kita semua ngalamin hal yang buruk, tapi gue pribadi merasakan bagaimana Tuhan tuh bener-bener memegang hidup gue gitu ya. Menjaga pikiran gue tetap punya pengharapan, gue tetap bisa melihat mujizat-mujizatnya Tuhan gitu ya. Dan Betul. gue tetap bisa berpegang sama apa yang jadi visi gue. Nah ini dia nih poinnya nih. Karena gini, anak muda itu kan cenderung distract. Iya, ada Iya kan? keadaan sedikit yang membelokkan. Iya kan? Ah, udah. Ada banyak Ada kita hal. suka mood. Kemudian Terus kalau kita nggak suka sedikit, kita langsung kayak udahlah. gitu udahlah apa? Ya kan, kecenderungan anak muda kan begitu. Nah, Gampang bosen ya Kak. gampang bosen, gampang berubah, gampang. Nah ini dia sebenarnya yang apa ya, yang seharusnya kita perlu sadari bahwa sebagai anak muda, sebagai anak Tuhan, Yes. tentunya Betul. kita perlu punya visi. Firman Tuhan bilang di Amsal, manusia kalau nggak ada visi, dia bakal liar. Tujuan ya Kak berarti. Tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita bakal liar. Nah, 2020 seakan-akan membuat kita tuh nggak bisa ngeliat tujuan kita. Bener nggak? Orang jadi nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, jadi nggak bisa bikin usaha. Padahal visi dia pengen jadi orang Usaha. pengusaha gitu kan. Akhirnya tujuannya sepertinya nggak Kayak- ada gitu. Harusnya dia bisa
kuliah di tempat yang dia mau, tapi karena pandemi segala macam akhirnya mungkin nggak ada biaya gitu ya, atau nilai jadi menurun karena proses sekolah yang nggak semestinya, akhirnya nggak dapet kuliah yang dia mau. Atau mungkin hubungan kalau ngomong hubungan nih, gue mau colek dulu nih Bang. Aduh. Jangan guys. Jangan Hubungan sama Tuhan maksudnya. Oh iya, hubungan sama Tuhan. Hubungan ya, sama kok. Tuhan. Tuhan sama hantu kok. Tuhan. Jangan sama hantu. Ya kan, maksudnya kita mungkin mengalami banyak krisis gitu, terutama hubungan kita mungkin sama teman-teman kita, sama orang terdekat kita gitu ya. Dan akhirnya membuat kita tuh menjauh dari tujuan kita. Kita jadi orang yang males, kita jadi orang yang ya udahlah, go with the flow. Nah gitu. Seperti orang biasanya. Iya benar. Seperti orang kebanyakannya kan. Iya benar. Ngalir aja deh gitu kan. Mager, tidur aja. Mager. Udah kayak ikan ya. Ya kan, apalagi sekarang kan kondisinya mendukung sekali untuk kita tidur aja. Ya kan? Mager Orang sih, itu sekolah parah. aja sekarang. Sekarang di Kalau apa? gini ya. Gini ya. Sekarang apa-apa di rumah bayangin. Cuman pakai setengah di atas, setengah lagi bawah, celana pendek kayak is okay. Iya, bener. Oke. Wisuda pakai sarung. Iya. Kerja cuma pakai kemeja aja udah. Iya bener kan. Dia bawah nggak tahu, bawah cuma pakai pendek. Bener. Maksudnya kondisi tuh membuat kita tuh mendukung, tanda kutip ya, Iya, untuk iya, kita tuh bermalas-malasan, untuk kita tuh udahlah nggak usah ngejar lah tujuan lu. Padahal Tuhan mau kita jadi orang yang berhasil, Wah, ya bener nggak? Bener. Tuhan pengen kita jadi orang yang makmur. Tuhan mau kita jadi orang yang diberkati dan kita jadi berkat buat orang. Dan ketika kita jadi males-malesan, kita jadi nggak bisa dapetin semua itu, benar nggak? Kita jadi nggak bisa ngejar semua itu. berarti gini ya Kak, gua tangkep kalau di masa pandemi ini justru kita jangan harusnya mas-malesan, bener nggak? Betul. Ya. Justru kita harus ngembangin diri kayak tadi awal Kak Jones gua gua tanya, lu apa sih ngembangin dirinya? Ya kan kayak apa sih Kak lu? Belajar video. Belajar video, editor, terus lu juga editor. Mbak, nih gue punya cerita nih. Asik gue cerita lagi kan jadinya kan. Cerita aja Kak. Di sini boleh cerita. Boleh di Kita sini. menunggu kok. Iya, Oh gitu ya. Oke. Silakan. Ada jadi- bau saya untuk Menangis ya. Iya. Jadi apa? Pas pandemi ini, Tisu guys, tolong tisu. tuh, enggak ini nggak sedih kok, nggak sedih. nggak Gue di hidup gue tuh nggak ada sedih. Wis, Di hidup gue tuh harus senang semua. Nice. Gue suka sama gaya lu. Karena gue punya Tuhan Yesus yang berserta gue. amin. Sedap. Ya kan? God. Jangan guys. Nah ini gue punya cerita apa? Pas banget di masa pandemi ini kan. Awal-awal tuh bingung dong. Biasanya kerja, lu tiap hari keluar, ya kan? Pas di rumah terus 3 bulan pertama lah itu kabar. Kak Koko ini termasuk orang sibuk di luar ya? Iya, sibuk di luar, kerja, Mana-mana. ketemu orang, Orang yang luar layanan. biasa dan biasa di luar gitu. Iya. Enggak, akhirnya bingung dong 3 bulan di rumah nggak ngapa-ngapain. Bingung, alhasil makan terus dan akhirnya gendut. 3 Kan nggak bulan mungkin. pertama tuh ya? 3 bulan pertama. Itu mengembangkan diri. Mengembangkan diri itu mengembangkan diri, Mengembang sekali itu ya. literally mengembangkan diri, ya kan. Tapi sampai akhirnya pelayanan kita ya kan. Pelayanan online. Bener, pelayanan online, terus Bang Oto bikin program kayak apa? Yang Better kemarin Me. Better Me. Ya. Jadinya Zoom. Hashtag Better Me. Iya, Better Me kita banyak kursus di situ, kursus benar. ada yang macam-macam lah. Ya kan, salah satunya dengan foto editor, programming. Oh, bener gua nggak? waktu itu ikut Excel. Excel ya lo. Wah, bagus juga tuh. Siapa tuh ya gurunya? Kak Agnes. Agnes ya? Hmm. Oh, iya. Banyak lah. gua dapet. Bahkan di situ kan banyak banget sampai akhirnya kita dihadapkan dengan kejadian kayak gini, kondisi yang kayak gini, yang membuat kita semakin harus kreatif, benar nggak? Kreatif banget. Sampai akhirnya dibantulah kan ibadah harus tetap jalan, benar nggak Kak? Ya. Ibadah harus tetap jalan. Kita pun source-nya juga sebetulnya dikit ya Kak, source-nya. Sampai akhirnya diberdayakan lah, dan gua akhirnya ini kesaksian bukan kesaksian ya Kak, cerita ya itu. Gitu kan. Cerita, ya kesaksian dan cerita lah. Iya. Sampai dia minta tolong. Gue tadinya nggak bisa mixing suara Kak. Gue tuh nggak bisa mixing suara untuk audio. Bahkan gue nggak tahu itu gimana cara ngerekam audio. Bahkan gue nggak tahu cara apa pakai aplikasi Software. yang mixing audio. Tapi keadaan itu yang membuat gue ayo kok pasti bisa. Akhirnya mau nggak mau lihat YouTube lagi. Terus Belajar. di Kids kan mau nggak mau kan editor. Ya kan gue beda. Tadinya kan gue editor buat perusahaan yang which is yang
yang apa sih formal ya, benar nggak sih? Formal lah, Formal ya. banget. Tiba-tiba gue harus edit Editannya formal. editan yang harus lucu-lucu dan Fun. menarik. Wah itu kayak Oh, iya. sampai akhirnya Itu seperti Tantangan banget tuh. tantangan banget. inian lu ya. Bener kayak lu harus Keluar dari zona nyaman banget iya, itu ya. lu kayak harus disuruh, ayo kembangin diri lu dengan cara apa? Banyak. Bener nggak kak? Di YouTube. Akhirnya gue mau nggak mau buka YouTube lagi, belajar lagi. Wow, YouTube lebih dari Iya kan? TV. Bener. Sampai akhirnya nggak kerasa tiba-tiba udah penghujung tahun kayak gini kak. Ada gitu ya. Gue kayak, guys, gue dulu sempet bingung di Maret sampai akhirnya ngejalanin sampai akhirnya, Udah biasa aja. wah ternyata gue udah bisa kembangin banyak loh, gitu loh. Ternyata nggak cuman gue bisa ini, ternyata skill gue tuh masih bisa di up lagi, kayak gitu kak, bener nggak? Iya, benar. Nah, Pokoknya editannya bagus banget di green screen ya. gitu. Iya, teman-teman perlu lihat Keren sih. banget sih. Editannya Kak Koko tuh luar biasa. Di channel ini juga ya di Kids. Oh channel ya. Iya benar Sekolah benar. Minggu. Scroll aja dikit ke bawah nanti. Gitu. Kalau dikit Nah, lihat, makanya itu editannya it- Kak Koko semua keren Jadi banget. seperti itu, makanya nggak ada apa sih kak, kalau kata apa kita diciptain tuh untuk bisa semua, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang mustahil, Iya. kecuali kita mau untuk belajar lagi nggak, Ya. atau Bermalas-malasan. betul gitu. Iya, seperti yang tadi gue bilang ya, maksudnya go with the flow itu jadi kayak apa ya? Salah satu quote yang sebenarnya membatasi anak-anak Tuhan untuk dia berkembang. Go with the flow ya. Iya, go with the flow itu benar-benar apa ya? Sesat sih kalau menurut gue ya. Sesat. Karena Sesat. ya lu nggak ada yang mengalir tuh ke atas, benar nggak sih? Malah itu ke bawah semua. Semua mengalir kan, flow itu kan bawah. mengaliran. Semua yang ngalir itu kan ke bawah. Kecuali nggak ada gaya gravitasi ya guys. Ya udah ke atas lah. Ke atas gitu ya. Iya, nggak bercanda aja kamu. Lagi Flow-nya serius di nih. ini, di Aduh. luar angkasa nge-flow-nya. Bercanda aja. Ini lagi serius. Aduh. Siapa yang idolanya Kak Koko di sini? Wow. Duh. Mention di bawah. Aduh. Di bawah. Follow unfollow. Oh gitu. Oke kak, terus kak. Terus kak. Iya, maksudnya go with the flow itu jangan sampai jadi apa ya istilahnya. Mungkin buat teman-teman di rumah, mungkin buat kita itu nggak jadi moto hidup kita memang. Tapi karena kita melihat tadi yang gue bilang, karena kita melihat kondisi, kita tuh jadi kayak pasif gitu loh. Iya kan? Anak muda tuh jadi anak muda yang pasif. Ya udahlah gini aja udah gitu ya. Iya, benar. Udahlah ngapain sih? Gak bisa ngapain. Iya, bener. Batas gitu. Apa diminta misalnya ya, bantuin kids dong. Ah gue ngapain? Gue nggak bisa nari misalnya gitu ya. Ya kan? Ah ngapain gue? Bantu kamera dong. Aduh gue nggak ngerti kamera. Maksudnya kita jadi kayak orang-orang yang membatasi diri. Padahal ya kalau teman-teman lihat cerita-cerita, Padahal kesaksian-kesaksian luas gitu ya. Justru ketika orang keluar dari zona nyamannya dia mulai belajar satu hal yang baru, pintu yang baru kebuka buat dia. Ya nggak? Maksudnya tiba-tiba dia bisa, contoh ya ceritanya Kak Koko tuh kemarin tiba-tiba ditelepon sama Google, ya kan? Halo? Ditanyain utangnya berapa, mesti Wah, dibayar. Oh enggak ya? utang dong. Gua Mas ada Raden nge-hack ya mas? Enggak. langsung dipekerjakan gue ya. Enggak lah guys. Kak Koko, gimana Kak Koko tiba-tiba dihubungin sama perusahaan yang gede banget dan itu pintu kebuka gitu kan? Maksudnya karena keluar dari zona nyaman, karena Itu awal dari kau belajar di YouTube ya kak ya? Betul, awal Nggak belajar di sekolah YouTube, ya, Kak? nggak sekolah, Wow. Iya. gue tuh pengen Keren banget sih. sekolah desain tapi belum bisa kesampaian sebetulnya. Tapi akhirnya belajar-belajar di YouTube sampai orang tiba-tiba ngubungin, gitu sih. Yes. Untuk nah tujuan itu penting banget buat anak-anak Tuhan. Kita harus punya tujuan, karena kalau nggak ada tujuan kita jadi liar. betul. Nah, bagaimana kita mengejar tujuan itu? Nah, teman-teman perlu ngerti bahwa firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah Dan serta kebenarannya, Yes. maka segala sesuatunya ditambahkan kepadamu. Jadi, yang mana duluan? Yang ditambahkan atau Tuhan Ayat duluan? favorit gua tuh. carilah Cari dulu dahulu, kerajaan Carilah dong. dahulu kerajaan Allah, benar baru nggak? ditambahkan. Nah, jadi Betul. ketika kita kejar tanda kutip ya, bukan Tuhan pengen dikejar Ya. sih, gue nggak bilang Iya Tuhan kita, pengen dikejar. nah ini pengen dilurusin ya kak. Ya. Dari daku kau kejar. Iya. Jadi bukan Tuhan tuh pengen dikejar, tapi gimana ya? Kayak lu orang jatuh cinta, Mau ada hubungan ya kak? ya kan? Kayak lu cinta banget nih sama seseorang. Lu tuh pengen ngelakuin sesuatu pasti buat dia. Lu pengen kontak dia terus, lu pengen follow Kasih hadiah, Instagramnya kasih dia, hadiah. bener nggak? Lu Iya. pengen DM dia, lu pengen kirim stiker ke dia, Iya. lu pengen kirimin chat time tiba-tiba ke dia. Surprise bener nggak? Iya. diem-diem ya. Iya, Tanpa surprise nama diem-diem. gitu Iya ya. kan? Bener.
Jadi lu tanda kutip seperti mengejar orang yang lu sukai, apa yang lu. Nah, Iya. tapi kan lu bukan ngejar-ngejar dia, tapi lu menunjukkan rasa cinta lu. Nah, Kasih begitu juga, gitu ya. kasih benar. Betul. Jadi ketika kita mengutamakan, memprioritaskan hubungan kita sama Tuhan, Tuhan yang akan bawa kita ke tujuan kita. Wah, Tapi penting banget untuk kita sadari, jangan sampai kita jadi orang-orang yang go with the flow. Karena itu jebakan yang Penting tuh. jebakan iblis tuh. buat anak-anak. Udahlah ngalir Kelihatannya aja. keren ya. Iya, Kelihatannya keren. Hashtag dipakai-pakai Iya tapi ternyata tanda itu kutip, Ternyata itu mengarahkan mengarahkan untuk kita justru ke bawah. pasif gitu, jadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Justru bukan orang yang ayo kok dari zona nyaman, up lagi kapasitas lu. pengalaman gue di sekolah sih Wah, ada with the flow jadi nyaman itu banyak banget sih. Gimana tuh? Ya contohnya kayak tubuh kita ini kan butuh olahraga ya. Oh, oh, guru olahraga nih, guru olahraga. Serius. Mantap, Ini guru olahraga Kalian lagi harus tahu guys. bicara ini. Kalian butuh olahraga. Mau gue punya apa? Tips-tips nih. Gue punya kata-kata yang bagus. Hmm. Lu mungkin benci olahraga tapi lu butuh olahraga. Hmm. Lu mungkin benci olahraganya tapi lu itu butuh olahraga karena badan lu itu kan diciptain dengan sendi-sendi dan itu harus Otot, iya. digerakin. Lu butuh ya seenggaknya pagi-pagi lu perenggangan, lu Iya, latihan kecil gitu. Supaya nggak kaku ya Kak Jon. Kalau enggak mengembang. Iya benar. 3 bulan pertama gue alamin itu. Iya. Gue di rumah, gue makan, gue minum biasa, terus ya seperti biasa ya keluar kamar karena di luar pemberitahuannya kan gak boleh keluar Iya, gitu, iya, benar, lewat udara, wah udah mulai itu kan, Terbang-terbang. Ketakutan itu muncul ya Kak Jon. takutan gitu. Tapi gue, nah itu buat gue gitu sempet sakit, gara-gara gue nggak ngapa-ngapain malah, aneh ya, nggak ngapa-ngapain, lu sakit. Ada juga lu ngapa-ngapain capek sakit. Ini lu nggak ngapa-ngapain sakit guys. Nah ini ternyata gue tahu bahwa ya keseharian kita kan yang membuat tubuh kita jadi apa bergerak terus lebih, gue biasa olahraga gitu, tiba-tiba gue tek diem gitu kan, tubuh gue cuma masukin makanan dan gak olahraga, ya itu bahaya malah Iya. gitu. Jadi dari situ gue nyadarin, oh gue harus bangkit, gue harus olahraga, gue harus ngelakuin yang lain. Makanya waktu ada Better Me juga bagus banget, Iya. gue ikut kelas Photoshop, gue ikut Excel gitu. Sekalipun gue cuma ngerti dikit ya, tapi ya seenggaknya gue nambah dikit. Dan akhirnya ya dari dikit-dikit itu kan lu jadi banyak kan. Tuhan bilang lu setia sama yang kecil, lu akan dikasih yang besar gitu. Gue belajar dari situ sih. Benar. Jadi with the flow tuh aduh bahaya banget. Berarti banyak banget ya. Apa? Murid gue kalau disuruh olahraga, aduh mager pak. Aduh. Bikin video olahraga dikit mager pak. Padahal mereka nggak tahu bahwa itu penting banget. Wah, bener sih. Emang betul tadi kita harus olahraga sih. Karena itu bakal menjadi kita sehat. Ya kalau kita nggak olahraga, baju Kekecilan semua bro. nggak muat. Nggak muat. Itu pengalaman. Mungkin karena kita tuh udah di atas usia puber kali ya. Kalau yang Enggak, puber iya. masih Iya, iya kurus-kurus. sih. Enggak, dulu zaman-zaman gua, seumur-umuran kalian. Badan gua masih kurus, guys. Bang Koko umurnya berapa sih? 40 berapa? Tebak ayo, muka segini, Wis. umur berapa? gitu ya. Komen di bawah. Dapat aja Bang nggak Koko kau? nih, tahu gak? Ini sekarang dia MC-nya Indonesian Idol yang baru loh. Oh boy Woi. William. WhatsApp. Gue di sini ada waktu, tenang aja. Sedap. Enggak guys, bercanda. Mahal loh ini. Berarti banyak banget ya Kak cerita nih. Iya. Ini kita banyak banget cerita di tahun 2020 kayak Kak Jones apa di pengajarannya di sekolah. Kerjaan. Lu di di pengembalaan, di pelayanan lu banyak suka duka ya kan. Nah, ini nih Kak. Nih waktu nggak berapa sih, kalau masih banyak gue masih mau banyak nanya nih Kak. Boleh. Oke, Masih ada sejam. masih sejam ya. Waduh. Jangan bosan-bosan ya guys. Nih, ini sih Kak. Di 2000 kita kan lagi di penghujung. Ya. Mau ke 2021. Harapannya, harapan Kak Sua bagaimana untuk tahun depan, gimana dan tips untuk menjalaninya. Sedap tips menjalaninya. Oke. Kayak Mama Lauren. Enggak lah, jangan ya guys, jangan. Gak ada yang tahu kok. Enggak ada yang tahu guys. Ini umur berapa? Ketahuan dong. Aduh toko sekali. Umur mas. Duh. Enggak, ya udah. Bagaimana Kak lu apa sih
dipersiapkan lah. Berarti kan tahun depan bagaimana semangat yang baru, pengharapan yang baru, bahkan berkat yang baru yang lebih besar lagi nanti dari Tuhan gitu loh. Apa yang dipersiapkan tuh Kak? Oke, karena zaman kita nih zaman sosmed, Ya. Bener. Anak muda zaman sekarang sangat bergantung sama sosial media mereka. Ini ya, Kak. Kebanyakan ini ya nih. Dan akhirnya gaya hidup mereka, cara mereka menjalani hidup mereka dipengaruhi sama komentar-komentar yang orang kasih tahu tentang diri mereka. Bahaya tuh. Bener nggak? Itu bahaya tuh Kak. Dan kalau kita nggak punya kemampuan untuk menyaring komentar, nah itu akan jadi bumerang buat kita. Benar. Itu akan gimana ya? Lu akan sangat merasa apa ya? Hidup lu tergantung orang lain. Iya benar. Iya, Padahal penilaian ya. Padahal Iya. tergantung Tuhan hidup lu. iya, Gitu loh. padahal gue punya quote bagus banget. Nilai kita tidak dipengaruhi sama ketidakmampuan seseorang melihat kemampuan atau nilai kita. Jadi value lu tuh nggak dipengaruhi sama komentar gua, gitu. Lu adalah lu. Komentar orang adalah kritik. Nah kita perlu belajar bisa memilah mana tanda kutip hinaan gitu ya, mana kritik. Kalau hinaan ya kita tahu kita berharga di mata Tuhan, kita diciptakan fearfully and wonderfully made. Apa yang orang katakan tentang kita nggak merubah value kita. Dan kalau kita tahu itu adalah kritik, nah ini adalah batu loncatan untuk kita bisa progres. Lebih baik. Bener. Pengalaman gue ya, gue udah capek-capek ngedit nih, terus tiba-tiba gue suaranya jelek, suruh ulang. Ini editannya kurang bagus, udah ngedit lama-lama suruh ngulang. Buat gue awal-awal itu Itu apa udah ya? terbaik dari dulu lah ya. Iya itu udah, gue udah semaksimal Segenap hati gue gitu kan. gitu ya. Itu udah applied, maksudnya ini applied di semua hal ya, maksud gue. Itu yang gue alamin, maksudnya gue pikir ini udah semaksimal mungkin, tapi ternyata orang kasih komentar yang berbeda gitu ya. Nah ini respon gue, apakah gue menilai itu sebagai sebuah hinaan atau merendahkan gue, atau ini adalah kritik gitu ya. Karena gue keinget sama apa yang Bang Otto selalu bilang, respon menentukan apakah masalah itu jadi masalah atau enggak. Atau bukan. Gitu ya. Dan ketika gue menyingkapi dengan ini momen buat gue upgrade, akhirnya gue memotivasi diri gue sendiri untuk gue perlu belajar hal yang baru, sama seperti yang Kak Koko dan Bang Jones lakukan gitu ya. Belajar untuk melakukan sesuatu yang baru, akhirnya kita jadi upgrade. Nah gitu. Jadi pesan gue adalah yaitu sepanjang itu. Jadi kesimpulannya apa Kak? Value lu nggak ditentuin sama. Jadi value lu nggak ditentuin apa sih? Jadi Aku pernah lihat videonya tuh yang kayak duit 100.000 kalau dilecekin, Ya benar. tetap duit 100.000. 100.000. Mau Emas tetap- diinjak-injak, mau dirobek-robek dia tetap Betul. nggak laku sih. Enggak itu kalau Dirobek. salah, bukan itu. Nggak, kalau diinjek-injek Bukan itu. dan diangkat masih 100.000 guys. Coba gimana kok? Beda bukan. Oke. Emas tetap emas, ketika di sampah pun dia tetap emas, di lumpur pun dia tetap emas. Itu mas yang mana nih? Mas Koko. Mas Koko. Enggak, itu seperti itu guys. Jadi hidup lu jangan tergantung apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan ya Kak, yang ngomong tentang hidup lu tuh berharga, lu tuh cintai dan lu diberkati sama Tuhan. Ya. Hidup tuh berharga banget guys. Jadi itu yang harus diingat. Ya. Jadi Gitu. 2021 adalah tahun yang penuh dengan pengharapan. Penuh dengan pengharapan. Amin. Tahun Dan lu udah banyak banget belajar di 2020 kan? Bener. Masih Betul. 2021 Justru harus naik level lagi nih. dong. Gue sih nyongsong, asik nyongsong. Gue menghadapi tahun Nyungsang tuh depan. bukannya tiba-tiba di atas pohon ya? Nggak Nyangsang. nyangsang. Oh, itu nyangsang ya? Anak, lihat guys, anak pamulang guys. Nih, jadi gini, gue menghadapi tahun depan dengan penuh semangat karena kenapa Kak? Karena buat gue di tahun 2020 ini, gue belajar banget nih, banyak banget belajar, tekanan, push, push, lu jadi kayak berasa tahun depan lu kayak naik level. Jadi kayak ada masalah itu lagi, lu tahu cara menanganinya, begitu. Pasti kan juga sama, betul nggak? Betul. Nah begitu. Jadi guys, jangan takut untuk ngadepin tahun depan. Wow, kita udah selesai nih Kak Koko. Wow, udah Ngobrol selesai sama nih. Bang Suan nih. Padahal kita masih banyak pengen ngobrol lagi. Iya, benar. Pengen banyak banget yang kita bahas nih. Iya, tapi waktu membatasi kita. Betul. Gitu. Tapi jangan sedih. Jangan Iya, gundah, sedih jangan dong. gulana. Wis.
Itu lagu tuh. Karena kita bakal balik lagi nanti pujangga nih sekali. dengan Ya. konsep yang baru, dengan yang baru-baru pastinya Ide-ide di tahun yang fresh baru. lagi dong, Bener nggak pasti. nanti? Nah, gimana Kak Jones? And by the way ini cross kita yang terakhir ya. Di Terakhir. tahun ini nih. Terakhir. Terakhir 2020. Sedih dong Kak. Jangan sedih dong. Ya, jangan sedih Jangan guys. sedih. Karena kita bakal ada lagi nih. Iya kita bakal balik lagi. Tapi di Januari nanti ya. Iya, Ya. tahun depan nih. Bakal 2021. tungguin. Makanya tetap di stay tune di @Satorsyut di Instagramnya. Nah, kita bakal update di situ. Kita bakal ada konsep baru. Nah benar. Gitu. Nah, kita belajar banyak ya tadi ya. Banyak banget. Contohnya kayak sekalipun terlihat buruk tahun ini, tapi kita harus lihat ke arah positifnya, bagian yang positifnya gitu. Stay positif. Dimana kita belajar banyak hal, terus kita juga ngembangin Diri. sesuatu yang baru dalam diri kita gitu. Tadinya kita mager-mager tapi akhirnya kita mengalami pembaharuan budi gitu karena kita dengar firman, kita dengar hal-hal yang baik. Akhirnya kita berani untuk keluar dari zona nyaman dan belajar gitu. Belajar dan akhirnya tanpa lu sadarin, Lu udah bisa banyak hal yang semua. lu bisa gitu. Betul. Udah banyak banget yang lu bisa gitu. Oke, jadi Gitu. cukup sekian kita udahi ngobrolnya ini nih. Udahi Kita ngobrolnya sudahi ini. Ya kan? obrolan-obrolan Sudahi yang ngobrolnya ini. Nah, kita mau Mantap ini. thank you. Saya thank you sama Kasua. yes. Kasua thank you sekali kita udah ngobrol-ngobrol di Thanks. sini. Ya udah banyak hal diceritain sama Kasua. Ya. Bahkan di warga-warga netizen di warga-warga netizen. Plus 62. Plus 60 bukan plus 62. Buat Di Satorsyut teman-teman Kak. Satorsyut. Youth Squad. Nah, guys, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami. Yes, di Crossyout. Ya di Crossyout. Nah, kita mau seruan lagi nih. Stay tune terus ya di sini ya. Di mana Kak? Di sinilah. Di mana? Di sini. Di Crossyout dong. Betul. Nah, betul. guys, langsung ya guys. Yuk. Kita mau ke acara selanjutnya. Bye. Jadi 2020 menurut gua itu adalah tahun yang gak disangka-sangka gitu. Di 2019 siapa sih yang nyangka bakal ada corona gitu. Kita semua udah planning yang baik-baik gitu kan. Ya pastilah semua planning baik kita terrealisasi. Cuman hambatannya ini mungkin karena ada corona gitu. Ya harus menyesuaikan diri sih di 2020 ini, dimana gue harus pakai masker. Yang tadinya kayak pergi kemana-mana nggak pakai masker, harus pakai masker, pakai hand sanitizer, terus semua dilakukan online dan cuci tangan dan lain-lainnya lah yang nggak pernah sebelumnya kita lakukan mungkin di 2019 kayak gitu. Terus di 2020 ini karena gue baru lulus, jadi semuanya gue lakukan yang tadinya teratur sekarang menjadi improvisasi. Nah kalau waktu sekolah kan kayak gimana ya, lu semua lu lakukan yang kayak langsung tek gitu, teratur secara nggak langsung. Tapi ketika lu lulus, ketika gue baru lulus ini, gue lakukan improvisasi gitu. Gue bangun tidur, gue apa kayak gitulah. Jadi ya begitulah, menyesuaikan diri di masa pandemik ini dan ketika gue baru lulus gitu. 2020. Oke, tanggapan gua kalau dari gua ya. Kalau dari gua sendiri tanggapannya adalah gua cukup bersyukur, sangat bersyukur lah ya. Banyak hal yang gue pelajari di 2020 ini, banyak yang berkembang dari dunia teknologi, misalnya laptop gue belajar beberapa aplikasi gitu buat ngedit, buat ngetik, itu penting banget sih. Dan juga waktu itu gue ikut Better Me, belajar tentang Excel dan Photoshop, itu gue dapetin banyak ilmu sih. Jadi 2020 buat gue menambah wawasan gue gitu. Oke, 2020 adalah tahun yang penuh dengan kejutan. Banyak banget kejutan. Jadi 2020 adalah tahun yang penuh dengan surprises buat gue. Banyak belajar, soalnya kan di pandemi gue kerja juga di rumah dan banyak banget waktu kosong. Dan gue menggunakan waktu itu untuk banyak banget belajar dan membantu
pelayanan di gereja. Jadi tahun 2020 buat gue tahunnya gue belajar banyak lah gitu. Tentang 2020, buat banyak orang mungkin bilang kalau 2020 itu tahun yang unexpected, menyedihkan, banyak hal yang nggak bisa dicapai. Tapi lucunya buat gue tahun 2020 adalah tahun dimana gue menerima banyak banget mujizat. Entah itu dari keluarga, dari financial, dari kesembuhan, dan banyak hal lain yang kayak gue dapetin itu di tahun 2020. Dukanya itu gue waktu itu mungkin karena terlalu lama di rumah dan gue tuh adalah tipikal orang yang overthinking. Gue itu sempat terkena penyakit mental disorder gitu. Cuman gue udah membaik sih. Dan mungkin ketika gue di rumah tuh kan gue sering overthinking. Gue suka mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu untuk gue pikirin, tapi akhirnya gue pikirin dan itu menjadi penyakit seperti itu. Terus apa lagi ya dukanya? Planning gue kayaknya sih di 2019 yang udah gue tulis itu mungkin ada beberapa yang nggak bisa terwujud. Misalnya gue mau tadinya gue lulus pengen langsung kerja gitu, ternyata nggak sesuai planning seperti itu. Hal yang bikin gue sedih banyak banget. Nggak bisa cross, nggak bisa ketemu sama teman-teman di cross, nggak bisa nongkrong kayak biasa kan. Habis ibadah, habis cross kita bisa nongkrong, terus mungkin nggak bisa olahraga bareng gitu. Terus kalau gue sendiri ya, dari gue di kerjaan gue sebagai guru, gue juga ya terbatas gitu. Karena gue guru olahraga dan ya udah gue ngajarinya lewat Zoom gitu. Jadi cukup sedih sih buat gue itu. Yang membuat gue sedih di 2020 adalah pembatasan pertemuan dengan orang. Jadi yang harusnya biasanya kita bisa salam hangat gitu ya, kita bisa pelukan, kita bisa salaman, kita bisa maksudnya interaksi yang human gitu ya. Sekarang interaksinya sangat-sangat virtual, bahkan interaksi langsung itu dibatasi banget. Jadi buat gue itu salah satu hal yang sedih. Satu momen yang bikin gue sedih banget di tahun 2020, anak PA gue pulang ke Papua. Jadi gue ada anak PA namanya Alfian, cukup dekat sama gue. Dan dia harus kembali ke Papua untuk stay di sana. Dan itu membuat gue cukup sedih di tahun 2020. Hal yang bikin gue sedih, ya terlepas gue menerima banyak mukjizat, ya banyak juga hal-hal yang tertunda gitu. Banyak planning yang udah dibikin mateng-mateng di akhir tahun 2019, tapi ternyata banyak banget yang gak kesampaian sama sekali. Tapi satu hal yang pasti, event itu mungkin gak tercapai gitu ya di tahun 2020. Gue percaya ada hal besar yang akan gue terima di tahun yang baru. Kayak gitu. What's up you? Kita mau giveaway. Wah, giveaway, bagi-bagi hadiah dong. Tapi Gimana harus caranya? Nah, Gimana? ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama nih, Kok jelasin nih? baik-baik ya. Nah, kan itu di penghujung tahun 2020. Nah, pasti banyak dong cerita yang seru. Betul banget Bener Kak, nggak? dari ibadah offline dulu. Januari sampai Offline sampai tiba-tiba pandemi online itu. Nah, di situ kita pasti banyak banget dong cerita yang seru. Nah, tapi di sini kita harus komen di sini ini. Komen di bawah komennya ini. jangan pas live. Bukan live. Bukan live Komen ya. bukan live chat. Komen Tapi komen di bawah ini di YouTube. di YouTube-nya. Di YouTube-nya atau di Instagram nanti ada postingan. Di situ kita komen cerita yang menarik selama tahun 2020. Nah, tapi yang singkat dan padat Tentang gitu. cross kita. Tentang cross kita. Tapi Misalnya gini, gimana Kak John misalnya? Kak Koko tadi punya ide nih. Oke, nih misalnya tiba-tiba kayak misalnya kita kemarin kan sempat online. Ya kan sempat online pakai Zoom dan lain-lain kan. Iya. Wah, ada cerita seru nih tiba-tiba. Biasanya di gamesnya, wah gamesnya seru nih Kak. Cerita yang di komennya, wah gamesnya seru banget Kak untuk yang online gini. Sampai ceritanya menarik banget gitu. Dan nanti like terbanyak ya Kak. Benar. Like terbanyak, Like di komennya ya. betul. Like terbanyak, dia akan mendapat giveaway dari kita. Apa
tuh giveaway-nya. Wah, rahasia dong. Gitu. Nah, makanya stay tune di YouTube channel kita, pas GKD Shouters, ya. dan apa? Instagram kita, Shouters Youth. Gitu. Stay tune ya. Oke. Gimana, Kak Jones? Kita juga ada satu lagi. Wah, banyak banget nih kita nih. Kebetulan di tahun ini kita punya TikTok. Wah, Kita TikTok, punya Kak. akun TikTok. TikTok yang mana, Kak? Yang joget-joget itu? Iya bener. Oh gitu. Waduh. Yang gini, ambil naik. di... Wah, gitu, Kak. Gimana, Jadi, Kak? di TikTok itu, nama kita adalah Youth Squad. Oke, jangan lupa Youth Squad Username-nya di-follow. Youth Squad. Karena kita kan ada giveaway juga di sana. Iya. Apa tuh giveaway-nya? Nah. Kita akan main, sebentar, put your finger down. Gimana tuh, Kak? Put your finger down. Ya, jadi angkat 10 Nih, jari kalian. gini. Jadi ada pertanyaan nanti misalnya, Tentang apa tuh, Kak? tentang apa ya? Yang paling gampang aja, yang paling Apa gampang. Lu sering makan di luar atau teng? Kalau lu, iya, lu turunin Kalau lu jarinya. anak mami suka makan di dalam, jadi nanti kalian follow Apa? Youth Youth Squad, Squad di lalu TikTok, gitu ya. nanti di TikToknya itu ada Duet. tim kreatif yang udah bikin Iya. video tentang put your finger down. Oh, yang ini nih. Oke, terus nanti kita duetin. Betul, Tahu kan diduetin. caranya? Caranya Tanda gitu. panah, Kalau anak TikTok pasti diklik. tahu dong. Tahu banget. Pasti tahu banget. Ada tanda panahnya diklik, terus duet. Duet. Oke, Pasti jangan TikTok. lupa diduetin yang Nah. seru. Kalian bisa bikin yang beda-beda lah, yang keren-keren pokoknya. Nah. Yang paling keren akan kasih giveaway dari kita kasih lagi. giveaway dari Makanya kita mau bagi-bagi banyak nih giveaway-nya nih. Kak Koko bagi. Wah, makanya kita di akhir tahun ini kita mau bikin yang seru-seru banget nih. Betul supaya banget. kita makin nanti di tahun yang baru lagi, kita bakal seruan-seruan lagi, kita bakal Yes. ketemu lagi gitu. Oke. Gimana Kak Jonas? Udah itu aja? Itu aja giveaway kita. Oke, kita mau say thanks Thanks dulu. banget Thank you buat kalian semua semuanya. selama ini tahun 2020. Yes. Nah, kita mau pamit dulu. Thank you and God bless you. Hello Youth. Nah, sekarang kita ingin memberi nih. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Gue bacain nih ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika kita ingin memberi itu, kita harus memberi dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dan di ayat selanjutnya kita juga bisa melihat bahwa Allah juga melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita berkecukupan, bahkan berkelebihan. Nah, maka dari itu kita harus memberi dengan hati penuh sukacita, bukan dengan paksaan nih guys. Nah, sekarang kita akan membacakan statement iman. Mari kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kami percaya bahwa setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas karunia-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memberi, Engkau yang memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Amin. Selamat memberi guys. Bye. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik semua ya. Nah, nggak kerasa ya, ini udah mau 2021, ini udah kayak bulan terakhir kita di tahun 2020. Nah, semoga kalian tetap happy, tetap senang, tetap sehat-sehat aja di rumah. Dan sekarang gua mau nyampain beberapa pengumuman penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah hari ini adalah cross terakhir kita di 2020 dan kita akan ketemu lagi di 2021 di bulan Januari. Dan pastikan untuk informasi selanjutnya kalian udah follow Instagram dari Shouters Youth untuk berbagai informasi lainnya mengenai ibadah selanjutnya. Nah, yang kedua untuk persembahan dan persepuluhan kalian bisa kirim di BCA-nya Kak Agnes, atau juga kalau kalian punya OVO kalian bisa minta barcode-nya ke PIC masing-masing. Yang ketiga adalah
Untuk ibadah minggu akan dilakukan di besok hari tanggal 6 Desember 2020 jam 12 siang. Pastikan kalian sudah subscribe dari YouTube-nya GKKD Shouters untuk berbagai informasi ataupun berbagai informasi ibadah lainnya. Oke, yang keempat adalah akan ada Natal bersama GKKD Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020. Pastikan sudah follow Instagram dari GKKD Shouters dan GKKD Jakarta untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai jadwal penayangannya. Akan ada Natal bersama GKKD Shouters yang akan dilaksanakan hari Jumat 25 Desember 2020. Dan untuk jadwal penayangannya kalian bisa lihat informasinya di Instagram GKKD Shouters untuk informasi selanjutnya. Dan pastikan kalian stay tune untuk informasi-informasi lainnya. Dan yang terakhir, pastikan kita semua tetap keep in touch dalam hubungannya masing-masing bersama teman-teman di klub. Oke, sekian dari gua dan gua mau kasih kalian pantun. Bentar ya, cari pantunnya dulu. Oke, sekarang gua mau kasih pantun buat teman-teman di rumah. Jalan-jalan ke Australia, cakep. Jangan lupa foto sama harimau. Gua Tasya, goodbye and God bless you. Halo guys, gimana tadi crossnya? Pasti seru banget kan? Gue mau ngucapin terima kasih buat setiap kita yang terlibat di cross ini, buat setiap rekan-rekan yang membantu berjalannya acara cross ini. Ada videografi, ada multimedia, ada sound, ada MC, ada pembicara juga. Gue ngucapin terima kasih banget. Dan juga buat setiap penonton yang sudah berpartisipasi dan melihat acara cross ini, gue sangat mengucapkan terima kasih. Dan by the way, ini adalah cross terakhir Youth di tahun 2020 dan cross berikutnya akan diadakan di tahun depan. Jadi jangan bosan-bosan, tetap nantikan karena pasti di tahun depan crossnya akan jadi lebih seru, lebih keren dan lebih wow lagi. Oke guys, segitu aja dari gua. Thank you. Yo, halo Youth. Gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara Cross Youth. Di Cross Youth yang terakhir. Sebelumnya gue mau sapa-sapa lagi teman-teman yang lagi nonton nih di YouTube channel. Halo guys, terima kasih kalian udah stay tune dari awal sampai akhir, udah nonton. Dan Shouters akan hadir lagi di tahun 2021 dengan konsep-konsep yang sangat menarik. Terima kasih buat semuanya yang sudah join. Sebelum kita berpisah, gue mau panggilin Kak Joshua. Kak Joshua silakan buat pimpin kita doa berkat. Come on Kak. Oke guys, thank you buat hari ini. Kita mau tutup cross kita mau berdoa, oke? Yuk kita tutup mata, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat acara kami hari ini. Kami sangat diberkati, kami sangat diinspirasi Tuhan. Kami sangat merasakan kasih Tuhan buat hidup kami. Kami tahu hidup kami punya tujuan dan kami percaya tahun 2021 adalah tahun pengharapan buat kami semua Tuhan. Kami melihat ada nilai yang membaik, kami melihat ada pengharapan yang dinyatakan, kami melihat ada promosi demi promosi, kami melihat ada kesuksesan demi kesuksesan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pengharapan kami di dalam Yesus tidak pernah dikecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, aku memberkati semua teman-teman yang ada di rumah. Aku percaya mereka semakin naik dan bukan turun. Mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mereka diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. God bless you guys. See you next year. Bye. Guys, cross kita hari ini udah selesai. Thank you buat semua teman-teman yang udah melayani dan juga kalian yang udah ikutan cross hari ini. Tapi kita nggak valid ya kalau kita nggak. Iya benar banget Kalau kita, ya. so ayo bangkit berdiri, kita lompat sama-sama, kita nyanyi bareng-bareng. Jika kami bersama nyala